Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Seperti biasa di pagi hari ini yang mendung dan hujan ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada netes-netes air. Nah itu dia, kelihatan ya. Nah, itu artinya hujan. Dari jam pagi ya, dari jam saya antar istri itu ada kegiatan dari jam 5 sudah harus standby di tempat, itu sudah hujan, dan saya bangun jam 4 kurang pun udah hujan. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Rabu ya, Rabu tanggal 3 Januari 2024 ya. Saya ucapkan terima kasih buat para subscriber yang sudah subscribe, dan selamat datang kepada pemirsa baru yang mampir di channel Suara Tanaman Channel ya. Pagi-pagi gini memang enaknya ngopi sama pisang goreng kali ya, anget-anget gitu kan sebelum berangkat kerja. Karena biasanya kalau mau berangkat kerja suasana begini tuh mager ya, males banget gitu kan ya. Tidak, ini mendung banget padahal 7:30 nih gengs tuh ya. Hujan di mana-mana. Sepertinya hari ini Jabodetabek diguyur hujan ya. Jadi ini kita bagi teman-teman yang sudah di jalan, hati-hati jalan ya, karena jalanan licin, tetap waspada dan ya take care. Nah hari ini kita ngobrol sama si ini dia, siapa namanya ya, aglonema emerald ya. Nah ini dia, ini ini pertama kali ya muncul di Suara Tanaman Channel si emerald ini, dan ini merupakan video Suara Tanaman Channel yang berapa ya, saya lupa lah, pokoknya banyak ya. Selamat datang kepada para pemirsa yang baru mampir di channel Suara Tanaman Channel. Seperti biasa lah ya, kita akan ngobrol atau nyapa sebentar dengan si aglonema emerald. Seperti biasa kita coba pegang dulu nih si daunnya. Ini daunnya agak keras dan berelief ya, agak keras dan berelief ya teman-teman. Dan si emerald ini mempunyai ciri daun yang kalau masih muda hijau begini, ke hijau lebih banyak dominan hijaunya, lisnya di tengah ya, list daunnya. Kemudian ini ketika sudah dewasa ya, sudah matang ceritanya, dia akan berubah menjadi pink-pink gitu kan, pink, berubah pink jadi hijau ke pink-pinkan seperti ini, dan tengahnya pun jadi pink. Nah kalau yang sudah ini seperti ini nih, jadinya pink semuanya gitu ya. Tuh itu udah daun lama nih, dan ini mungkin masih daun baru nih teman-teman ya. Jadi seperti ini warnanya, jadi lucu sih, keren, cantik, dan ya worth it lah ya buat teman-teman yang suka dengan aglonema emerald ini. Seperti ini juga ada warna batiknya gitu, cantik banget. Dan bagi para penikmat aglonema ini kalau nggak salah harganya di 70 ribuan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman semuanya di tempat Bapak Ibu berapa, bisa komen di kolom komentar ya. Nah ini juga lucu nih, jadi separuh hijau ya, bukan seperempat ya, seperempat daun hijau, seluruhnya jadi pink begini tuh, emerald, lucu ya. Ini Allah kuasa nih ciptain buat kita, buat dinikmati keindahannya, dan kita bisa mentadaburi semua keindahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui kenikmatan mata kita ya, seperti itu. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol sama Suara Emerald tentang kalau pagi-pagi begini memang itu ya, ada suara geluduk teman-teman ya, oh menggelegar ya. Jadi memang kalau kayak gini nih siap-siap, kalau Bapak Ibu yang mau berangkat kerja siapkan mantel ya, kalau pakai motor. Kalau pakai mobil sih nggak usah lah, buat apa pakai mantel di mobil kan. Nah kalau saya sih prefer pakai motor ya, kalau mobil itu biasanya macet, dan ya mungkin secara kenyamanan oke lah ya gitu kan, dia nggak panasan kehujanan. Tapi kalau dari sisi kecepatan memang motor sih jagonya, sepeda motor sih ya, untuk slap slip dan seterusnya gitu ya. Nah hari ini kita ngomongin masalah kalau apa namanya, kalau kita
Iya, hari ini kita ngomong masalah tentang rizki. Ya, ini dia. Kalau ngomong rizki memang luar biasa ya, menjadi sebuah misteri karena rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tinggal kita menjemputnya dimanapun itu berada ya. Yang penting halal ya kan, jangan sampai rizki yang kita dapatkan dimakan oleh saudara kita atau keluarga kita ya, jadi jadi tidak halal gitu kan. Insya Allah itu alhamdulillah kok masya Allah sih, maaf. Sebaiknya rezeki kita yang diberikan kepada istri anak kita ya sebagai kepala rumah tangga, rezeki yang halalan thayyibah. Jadi nanti insya Allah efek dari rezeki yang halal itu menjadi positif gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan nafkah yang tidak halal gitu. Nah, berkaitan dengan rezeki di pagi hari ini ya, bukan Pak Rizki atau Mas Rizki ya. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah, karena semua manusia sudah digariskan tuh rezekinya, tinggal kita menjemputnya gitu kan. Dari mana datangnya? Ya Allah yang mendatangkan, cuma melalui siapa gitu kan ya. Misalkan mungkin Bapak Ibu pernah sebentar, ini ada kucing. Iya, tadi sore ada kucing, si Mumu namanya, sama anak-anaknya itu yang kedinginan ya. Kembali ke rezeki. Jadi memang rezeki ini salah satu dari misteri ya yang kita pecahkan di dunia ini, karena ada 3 ya, jodoh, maut, sama rezeki. Nah, kita bahas yang rezeki dulu. Kalau rezeki kan ya kita bekerja untuk mencari rezeki, akan sebenarnya rezekinya udah digariskan, cuma kan berarti kalau misalkan Bapak Ibu bekerja di PTA berarti rezekinya di situ dijemput ya kan. Kalau misalkan di luar dari PT itu ada juga, berarti memang di situ juga ada rezeki kita gitu kan, tinggal kita menjemputnya gitu kan. Jadi sebenarnya polanya adalah Allah sudah sediakan, tinggal kita menjemput dengan cara apa? Nah, macam-macam. Ada yang berdagang, ada yang kerja di kantor, ada yang mungkin mohon maaf jadi ya pekerjaan yang secara fisik berat kayak kuli panggul atau apalah itu kan ya. Jadi sebenarnya sih itu rezeki sudah digariskan oleh Allah SWT gitu kan. Pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Ada yang secara fisik berarti cocoknya dia pekerjaannya yang kuat-kuat, yang secara fisik membutuhkan tenaga secara fisik. Ada yang dia ya secara fisik gak kuat, akhirnya dia caranya mungkin ya berpikir dengan otaknya ya kan, dan tidak menggunakan fisiknya secara banyak gitu kan ya. Dia lebih berpikir, lebih menciptakan ide-ide seperti itu. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah sesuatu yang harus kita cari ya, sesuatu yang harus kita usahakan gitu kan, karena tidak mungkin rezeki itu langsung datang gitu kan ya tanpa ada usaha. Kalaupun iya, itu sepertinya tidak akan selalu seperti itu kan gitu, karena biasanya kalau rezeki yang langsung hadir ya, itu kan biasanya nggak selalu seperti itu. Tapi normally kita berusaha, kita mencari rezeki, nanti Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki berupa apa? Ya sebenarnya sih rezeki itu ya tidak mutlak dengan yang namanya rezeki yang namanya uang gitu kan. Tapi rezeki itu banyak, rezeki kesehatan ya kan. Sehat itu rezeki gitu kan. Jadi jangan salah Bapak Ibu semuanya, karena kadang-kadang kita menyamakan rezeki itu dengan uang dan uang, padahal rezeki itu banyak gitu kan macamnya. Rezeki kita rezeki kesehatan ya kan. Sebenarnya kalau kita konversi dengan rezeki kesehatan, rezeki yang kita dapat secara uang itu belum seberapa ya. Coba bayangin rezeki yang diberikan oleh Allah kita ketika hadir di bumi ini, kita diberikan mata, satu pasang mata ya kan, satu pasang hidung, lubangnya dua kan. Bayangin kalau cuma hidungnya cuma satu kan, aneh kan. Kemudian telinganya juga 2 ya kan, itu kan kita tidak pesan, tapi Allah sudah kasih dari awal. Itu kan merupakan sebuah rezeki yang luar biasa melimpah. Kita dikasih jantung ya kan, kita dikasih ginjal, kita dikasih paru, kita dikasih tangan, kita dikasih kaki,
Loh, kalau kita konversi dengan uang berapa triliun itu, ya kan? Jadi sebenarnya rezeki yang luar biasa itu yang rezeki yang kita nikmati setiap hari, setiap detik, setiap waktu gitu kan. Kita bisa melihat pemandangan seperti misalkan siapa namanya si ini Emerald ya, Gunung Emerald ya kan, melihat pink, warna pink kan. Anda setuju kan ini pink ya kan warnanya? Artinya sama, itu kenikmatan juga. Ini warna hijau ya kan. Itu kesamaan seperti itu berarti kita normal. Coba kalau misalkan kita nggak normal, mohon maaf ya, itu kan tidak terlihat. Misalkan buta warna atau apa, ini nggak tahu membedakan ini apa gitu loh. Nah jadi apa namanya, kesehatan yang luar biasa, kesehatan nikmat yang atau rezeki yang luar biasa itu kesehatan yang apa yang kita rasakan sekarang per detik lo ya, per detik lo, hati-hati per detik lo guys. Jadi sebenarnya Allah tuh berikan nikmat tuh, waduh kalau kita suruh ngitung nggak bisa demi Allah, nggak bisa. Siapa yang sanggup? Teknologi AI manapun juga nggak bisa gitu loh, karena terlalu banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya kan, gitu loh. Makanya kalau orang cuma berpikir isi tentang uang dan uang, saya kira itu terlalu sempit pemahamannya. Karena rezeki di sini macam-macam. Rezeki kita bisa bisa berjalan, bisa beraktivitas, kita bisa kenikmatan berjumpa dengan teman-teman kita ya kan, kolega kita ya kan, kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu kan sebuah kenikmatan dan rezeki juga gitu loh. Jadi rezeki itu sebenarnya hakikatnya sesuatu yang diberikan oleh Allah, dan kita harus korelasinya kita harus bersyukur. Jadi endingnya sebagai manusia yang dikasih rezeki sama Allah ya, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai perwujudan dari hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah yang sudah memberikan kenikmatan rezeki kepada kita gitu ya. Jadi sekali lagi bahwasanya rezeki yang kita rasakan sekarang ini semata-mata Allah yang berikan semuanya gitu. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melihat keindahan, melihat bunga-bunga, lihat aglonema ya kan, kalau yang hobi aglonema, melihat pemandangan langit yang mendung pun masya Allah kan gitu. Melihat ya banyak lah keindahan-keindahan yang di alam ini, kita bisa buka mata ya kan. Mungkin kalau bapak ibu yang berada di pegunungan, lihat pemandangan pegunungan, view-nya dari atas ke bawah itu luar biasa cantik banget. Nah, itu kan nggak bisa tuh kalau dikonversiin uang tuh berapa itu harganya, masya Allah kan gitu. Jadi makanya bapak ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tidak menggurui anda semua ini sebagai bahan pengingat saya karena memang sejatinya manusia itu sifatnya lupa dan dosa ya kan. Lupa tuh kalau gak diingetin, ya wajar lah manusia kan kita berada di tengah antara setan dan malaikat gitu, nggak benar terus nggak salah terus gitu kan. Tetapi yang paling penting bagaimana cara mengistiqomahkan, apa itu ya, pokoknya biar istiqomah terus deh gitu kan. Nah itu yang paling sulit karena kan manusia itu sifatnya ya sekali lagi kadang baik kadang tidak ya kan, karena setan itu terus menggoda. Di depan nggak bisa, di belakang nggak bisa, samping kanan nggak bisa, samping kiri nggak bisa, atas nggak bisa, bawah gitu kan. Jadi luar biasa si setan ini menggoda manusia dari manapun arah gitu kan. Jadi ya sepanjang kita berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, minta hidayah ya, minta keistiqomahan pada hati kita, insya Allah sih gitu. Jadi memang kita harus berjuang di dunia ini, memang dilahirkan untuk berjuang ya, berjuang melawan kebatilan ya kan, melawan kezaliman, melawan semua yang buruk-buruk lah. Karena sifat kita adalah manusia itu kadang ya itu tadi ya, lupa dan dosa gitu. Jadi pagi hari ini selamat mencari rezeki bapak ibu semuanya ya, bukan Mas Rizky atau si Bang Rizky atau Pak Rizky ya jangan dicari tuh karena rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ya. Semoga anda sehat selalu semuanya, diberikan kelancaran rezeki di tahun 2024 ini, di awal tahun ya, di bulan Januari,
dan yang punya usaha mudah-mudahan Allah jadikan usahanya makin jaya, jadi karyawan mudah-mudahan jadi naik jabatan lah gitu kan, lancar gitu kan, yang jadi apa ya, semuanya lah ya, insyaallah saya doakan semuanya mudah-mudahan sukses semuanya ya, termasuk kita semua. Dan kalau penting yaitu nikmat kesehatan selalu kita syukuri ya, jangan lupa. Baik, itu saja hari ini di hari Rabu tanggal 3 Desember 3 Januari 2024. Salam dulu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Agung Emerald. Assalamualaikum.